Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mini project UTS. Yang mana tag 1 merupakan pembuatan website dengan menggunakan CMS Word Upon a Time di AWS Insyah yang baru saja didirikan, akan membangun website 4D menampilkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas 4D AWS. Nah, di sini di tugas ini disuruh membuatkan website yang menggunakan WordPress lalu dihubungkan di AWS menggunakan database MySQL. Nah, jadi kita melakukan login di sini. Saya menggunakan AWS Educate. Kenapa? Karena AWS Akademinya lagi bermasalah. Nah, pertama klik ini, habis nanti dibawa ke halaman ini. Nanti kita lakukan AWS console. Nanti kita buat. Nah, pertama itu kita melakukan pembuatan instannya, apa itu mesin EC2 nya. Nah, pertama kita buat instannya ini. Jadi kita pilih ini servernya Ubuntu yang 18, kita select. Nah, ini kita pilih free, habis itu kita pilih next, kita ini yang nggak perlu di add, ini yang tidak perlu. Habis itu kita kalau misalnya udah buat VPC, kita perlu nambahkan VPC kita. Ini saya pakai default aja. Nah, habis itu kita nambahkan storage nya 8 aja. Attack, nah di attack nih tidak seharusnya tidak terlalu penting, tapi sangat disarankan menggunakannya. Ini klik name, ini udah pernah saya buat. Itu web server udah pernah saya buat. Nah, karena sudah habis itu konfigurasi grupnya ini, kita perlu menambah ini kan SSH, tapi kita perlu menambahkan dengan HTTP portnya 80, kostumnya itu anywhere, supaya dimanapun bisa diakses menggunakan HTTP. Nah, karena sudah pernah saya buat, saya cancel saja. Seharusnya yang tadi itu lawan saya. Bisa di sini, ini yang saya sudah pernah buat. Nah, ini kita lihat, nanti kita cek di security-nya. Kalau di inbox-nya ini tambahkan rule dengan cara klik ini. Nanti kita tambahkan edit rules-nya menggunakan HTTP 80 kostum kostum ini. Itu udah, karena ada ini, kita lalu kita buat ini. Nah, di ini pertama kali itu perlu dilakukan ini sintak-sintak yang saya tulis. Kita perlu masuk ke servernya dengan cara chmod 400 keypair ini merupakan key yang udah kita download di tadi waktu melakukan load intense. Nah, ini habis itu SSL Ubuntu IP, ini alamat IP nya ini IP dari detail. Nah, IP publik ini kita copy, lalu ini ya kita ganti jadinya seperti ini kayak gini. Kita copy. Nah, IP nya ini pas udah masuk ke servernya dengan tanda ketika tanda sudah masuk ke servernya itu tandanya akan seperti mana? Nah, ini Ubuntu IP nya ini 173.133. Nah, itu tandanya kita udah masuk ke servernya. Nah, habis itu kita melakukan sudo update. Kita update mesin ininya, habis itu kita upgrade. Nah, di sini kita install Apache. Nah, kita install Apache-nya, habis itu kita sudo, kita lihat status Apache-nya, kita lakukan running terhadap Apache dengan sintak system ctl start Apache. Udah, setelah
berjalan Apache-nya, kita melakukan sudo system enable Apache, mematikannya. Untuk ini cuma pengetesannya. Jadi kita sudo apt install Maria server MariaDB. Nah, di sini ini merupakan instalasi database-nya. Kita menggunakan Maria, seharusnya MySQL. Saya sudah coba MySQL, tidak berjalan tadi. Lalu saya melihat tutorial ada MariaDB. Nah, habis itu kita lihat statusnya dengan cara ini upaya berjalan. Habis itu kita melakukan MySQL security installation, kita instalasi. Habis itu sistem lihat restart MariaDB. Habis itu melakukan sudo apt install php MySQL phpgd phpc phpcommon d. Habis itu kita instalasi untuk ekstraknya dengan ini pg unzip. Nah, habis itu kita melakukan sudo wget. Nah, link ini merupakan link WordPress. Mana link download WordPress? Mana WordPress? WordPress download. Di WordPress. Nah, link downloadnya ini kita melakukan copy link addressnya, kita masukkan ke sini nanti. Ketika udah selesai, kita dapat folder bernama unzip. Yang mana ini diperlihatkan di ls WordPress. Nah, ini nanti file pertama ini yang kita download. Nanti kita unzip jadi WordPress. Nah, di dalam file WordPress isinya tuh ada index php ini semuanya sampai sini, ini semuanya isinya. Nah, setelah di unzip, pastikan kita melakukan sudo cpr WordPress. Kita perlu memindahkan file ini semua dalam var www.html dalam folder html di instant di mesin ini. Nah, sudah kita pindahkan, melakukan chun www.data var ini. Mesti kita perlu melakukan remove file index html nya karena kita perlu mengeditnya dengan WordPress. Kita melakukan sudo root p. Mesti kita buat database nya. Harusnya nanti loginnya itu WordPress, halaman login. Nanti misalnya buka ini itu halaman ininya. Nah, ini sebelum ini itu ada halaman WordPress. Nah, nanti kita perlu buat nama. Kita buat database nya, kita melakukan sintaksnya di sini. Nah, welcome to Maria. Nanti kita MySQL ini tadi kan MySQL overflow. Nanti kita masukkan password yang kita buat. Itu ada welcome to Maria monitor comments. Nah, nanti kita melakukan create database user. Nah, create database, nama database ini terserah bebas. Kita tadi menggunakan database-nya adindb. Nah, nanti kalau misalnya berhasil tandanya ini. Nah, mesti kita buat user database-nya. Kita buat nama usernya adin dengan passwordnya adin. Ini passwordnya tidak boleh sama dengan harus password baru. Nah, ketika udah mesti kita melakukan gain all privilege on db adin. Ada tanda ini, kita connect. Habis itu melakukan ini clean loop disconnect. Nah, ketika udah ini nanti kan ada halaman login di sini. Nah, itu masukin nama database-nya, nama usernya dan passwordnya. Ketika udah berhasil, maka ada tampilan website template-nya. Nah, di sini karena saya sebagai adminnya nih, saya bisa mengeditnya. Ini bisa edit sesuaikan situ, bisa diedit
ada template-nya, ada halamannya. Ini halaman awal depannya bisa diedit. Nah, untuk melihat cek hasilnya itu kita coba copy halaman IP-nya. Ini kan browser baru, coba kita menggunakan browser lain. Di sini aja browser lain. Nah, kita lakukan nih IP-nya nih, kita enter. Nah, beda kan, ini halaman user ketika masuk ke web ini. Di tampilan ketika di halaman adminnya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.